Oke, kita semua sering banget kan lihat angka-angka di berita, hasil survei, jajak pendapat, data penelitian, kelihatannya sih simple. Tapi sebenarnya di balik setiap angka itu ada cerita yang jauh lebih dalam. Nah, dalam paparan singkat ini, kita akan coba bongkar cerita di balik angka-angka itu. Cerita kita dimulai dari sini. Dari satu angka, 8,79 jam. Angka ini muncul dari sebuah survei ke mahasiswa di Institut Teknologi Kalimantan. Katanya sih, ini rata-rata waktu mereka main HP tiap hari. Wow, lumayan lama ya. Tapi anggap aja ini petunjuk pertama dalam misteri kita. Dan disinilah pertanyaan besarnya muncul. Apa iya satu angka dari 257 mahasiswa ini bisa mewakili ribuan mahasiswa lainnya? Jawabannya, ya nggak sesederhana itu. Dan justru disitulah statistik jadi seru banget. Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita harus paham dulu tantangan terbesar dalam statistik. Gini, kan hampir mustahil ya kita menanyai setiap orang dalam satu kelompok besar. Jadi gimana dong caranya? Ya kita ambil sebagian kecil aja buat ngertiin keseluruhannya. Coba perhatikan baik-baik di sini. Di kiri ada populasi. Ini tuh semua target kita. Rata-rata asli dari populasi ini yang kita sebut parameter, itu yang sebenarnya pengen kita tahu. Masalahnya, hampir mustahil kita bisa ukur langsung. Nah, di kanan ada sampel. Ini kelompok kecil yang berhasil kita data. Angka yang kita dapat dari mereka, si 8,79 jam itu, namanya statistik. Jadi intinya gini, kita pakai statistik yang kita tahu dari sampel untuk membuat tebakan cerdas tentang parameter populasi yang nggak kita tahu. Oke, jadi gimana caranya kita bikin tebakan yang bagus cuma dari sampel kecil kita? Disinilah kita masuk ke seni dan ilmunya estimasi. Ini bukan tebak-tebakan asal ya, ini tebakan yang penuh perhitungan. Gampangnya gini deh, estimasi itu ya proses kita menggunakan apa yang kita punya, statistik sampel kita, si 8,79 jam itu, untuk membuat pernyataan pintar tentang apa yang kita nggak tahu, yaitu parameter populasi, alias rata-rata waktu main HP semua mahasiswa ITK. Oke, jadi kita mau menebak, tapi ternyata ada dua cara utama buat melakukannya. Apakah kita mau yakin pasang taruhan di satu angka yang spesifik, atau kita mau main lebih aman dengan ngasih rentang? Yuk kita lihat bedanya. Di sebelah kiri kita punya estimasi titik. Ini tuh kayak bilang, gue yakin rata-rata pastinya itu tepat 8,79 jam. Keren sih, spesifik banget. Tapi kemungkinannya buat bener-bener pas itu kecil banget. Nah, di kanan ada estimasi interval. Ini lebih kayak bilang, gue cukup yakin rata-rata aslinya ada di sekitar 8,5 sampai 9,1 jam. Emang sih kedengarannya kurang presisi, tapi ini jauh lebih mungkin benar. Cara ini tuh lebih jujur, karena kita mengakui kalau kita nggak tahu angka pastinya. Tapi perlu Anda tahu juga, para ahli statistik itu nggak asal pilih cara nebak. Ada kriteria ketat buat apa yang disebut estimator yang baik. Pertama, harus tidak bias, artinya nggak condong nebak ketinggian atau kerendahan. Terus, harus konsisten, maksudnya makin banyak data yang kita kumpulin, tebakannya harus makin dekat ke nilai asli. Dan terakhir, harus efisien, artinya tebakannya seakurat mungkin. Intinya sih, aturan ini memastikan tebakan kita itu bisa diandalkan. Oke, kita balik lagi ke ide tebakan dalam bentuk rentang atau estimasi interval tadi. Pertanyaannya, gimana kita bisa ngukur keseberapa yakin kita kalau rentang kita itu beneran mencakup nilai asli populasinya? Nah, disinilah konsep tingkat kepercayaan masuk. Tingkat kepercayaan yang diwakili area hijau ini, intinya adalah ukuran seberapa bagus jaring tebakan kita. Kalau kita bilang kita punya tingkat kepercayaan 95%, itu artinya gini. Kalau kita ulang survei ini 100 kali, kita berharap jaring estimasi kita bakal berhasil nangkep rata-rata populasi yang sebenarnya sebanyak 95 kali. Jadi, ini soal seberapa andal metode kita. Coba kita lihat gimana ini bekerja. Kalau kita cuma mau 68% yakin, ya rentang tebakan kita bisa cukup sempit. Kita nggak perlu jaring yang lebar-lebar amat, karena kita nggak nuntut kepastian yang tinggi-tinggi. Tapi, gimana kalau kita mau lebih yakin lagi? Katakanlah 95% yakin. Nah, untuk dapat keyakinan ekstra itu, kita harus melebarkan jaring kita. Rentang tebakan kita jadi lebih besar, supaya peluang kita nangkep nilai aslinya juga lebih besar. Dan untuk jadi 99% yakin, ya rentang kita harus jadi yang paling lebar dari semuanya. Ini nunjukin dengan jelas pertukaran inti dalam statistik. Makin tinggi keyakinan yang Anda mau, makin kurang presisi tebakan Anda. Anda nggak bisa dapat dua-duanya secara maksimal. Jadi, yuk kita tarik kesimpulannya, kenapa sih ngertiin semua ini penting? Karena ini mengubah total cara kita memandang data. Ini ngasih kita kekuatan untuk nggak cuma ngeliat angka, tapi bener-bener paham apa artinya. Jadi, ada 3 hal utama yang perlu kita ingat.
Pertama, angka seperti 8,79 jam itu cuma titik awal, bukan jawaban final. Kedua, estimasi interval itu jauh lebih berguna karena dia jujur mengakui adanya ketidakpastian. Dan ketiga, tingkat kepercayaan ngasih tahu kita seberapa besar kita bisa percaya sama rentang itu. Nah, jadi lain kali Anda baca berita atau lihat laporan yang nyebutin hasil survei, jangan langsung telan mentah-mentah angkanya. Coba deh tanyain ke diri sendiri, oke ini titik awalnya, tapi seberapa lebar ya rentang keyakinannya? Cuma dengan ngajuin pertanyaan simpel itu, Anda udah berubah dari sekedar konsumen data menjadi seorang pemikir yang kritis.